Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Saintia et Laborem. Untuk mengawali pagi kita, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas istirahat malam yang boleh Engkau anugerahkan. Kami juga boleh menerima hari yang baru dan ada udara yang segar. Dan terima kasih atas berkat yang Engkau siapkan bagi kami sepanjang hari nanti. Kiranya Engkau boleh menyucikan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Dengan perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bacaan Injil kemarin berkisah tentang pengutusan 70 murid. Selain mengutus mereka, Yesus juga memberikan amanat tentang apa yang harus mereka lakukan. Bila kota-kota yang didatangi mereka itu menerima, ataupun jika kota-kota itu justru menolak mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan kecaman Yesus terhadap beberapa kota. Dua kota pertama yang dikecam Yesus adalah Korazim dan Betsaida, yang terletak di sekitar Danau Galilea. Di situ Yesus banyak mengajar dan melakukan mukjizat, tetapi mereka menolak kabar keselamatan dan menolak juga untuk bertobat. Yesus membandingkan kedua kota itu dengan Tirus dan Sidon. Kota ini justru terletak di luar wilayah Galilea dan dihuni oleh orang-orang bukan Yahudi. Terkenal sebagai kota-kota yang penuh dengan kemewahan dan pesta pora, Yesus justru meyakini bahwa kedua kota itu akan bertobat seandainya mereka melihat kebesaran karya Allah. Kota berikutnya yang dikecam Yesus adalah Kapernaum. Kapernaum juga terletak di sekitar Danau Galilea. Kota ini termasuk istimewa karena di sini Yesus banyak melakukan mukjizat. Dengan keistimewaan itu, Kapernaum dianggap sebagai kota yang dekat dengan surga. Karena itulah Yesus mengistilahkannya dinaikkan sampai ke langit. Tujuan Yesus mengajar dan melakukan berbagai mukjizat adalah agar mereka senantiasa berorientasi pada kehidupan kekal dan bertobat secara terus-menerus. Sayangnya, orientasi pada kehidupan kekal dan pertobatan secara terus-menerus itu tidak ditemukan Yesus di Kapernaum. Peringatan terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum menunjukkan bahwa Yesus akan meninggalkan kota-kota itu dan tidak akan kembali lagi ke sana. Ia mengecam ketiga kota itu karena kebebalan hati mereka. Mereka menolak kabar gembira dan tidak mau bertobat. Kehadiran Yesus tidak membuat mereka bertobat dan menjadi lebih baik. Kebebalan hati merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak bertemu dengan orang bebal. Bahkan mungkin kita sendiri justru termasuk di dalamnya. Orang bebal itu biasanya sulit untuk berubah. Kebebalan itu biasanya diawali dengan ketidakmauan untuk mendengarkan. Dengan tidak mendengarkan, maka tidak akan memahami. Dengan tidak memahami, maka apapun yang dikatakan orang lain, semuanya akan dianggap tidak benar dan tidak perlu diterima. Karena itu, kebebalan sebenarnya adalah suatu bentuk kebodohan, karena menganggap diri sendiri ini paling benar dan menganggap tahu segalanya. Sikap seperti ini sangat merugikan kehidupan bersama. Bertobat
secara terus-menerus adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Untuk itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Yang pertama bisa melalui firman-Nya yang kita baca, kita dengar, dan juga kita renungkan. Tuhan juga bisa berbicara melalui pembicaraan dengan para sahabat dan kerabat. Tuhan juga bisa berbicara melalui alam di sekitar kita dan melalui orang-orang yang kita jumpai setiap saat, dan bahkan melalui berbagai peristiwa hidup yang kita alami. Jika kita membuka hati untuk sapaan Tuhan, kita akan mampu mendengarkan suaranya dan memahami pesan yang disampaikan. Pemahaman ini akan membuat kita mampu meresapinya dan kemudian berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kita akan dimampukan untuk bertobat sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudari sekalian, mari kita membuka hati sebagai langkah awal untuk memulai pertobatan kita. Marilah kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kiranya kami boleh menyadari kebebalan kami melalui kecaman-Mu terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Terimalah pertobatan dari kebebalan kami ini. Kiranya Engkau menuntun kami agar beroleh hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjadi pribadi yang makin serupa dengan Engkau. Amin. Salam Sanctia et Laborem, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.